Malam itu, Semarang terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari arah pelabuhan membawa aroma asin laut yang bercampur lembab debu jalanan kota tua. Di kejauhan, bangunan megah berwarna putih dengan 1000 jendela berdiri angkuh di bawah remang lampu jalan. Lawang Sewu, saksi bisu zaman kolonial yang menyimpan 1000 kisah kematian. Konon juga 1000 arwah yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali jam menunjukkan lewat tengah malam, area di sekitar bangunan itu berubah. Suara langkah kaki terdengar dari lorong-lorong kosong, padahal tak ada siapapun. Kadang bayangan hitam melintas di jendela lantai 2, atau samar-samar terdengar tawa perempuan di antara desir angin. Orang-orang Semarang sudah hafal, kalau malam, jangan main-main di sekitar Lawang Sewu. Tapi bagi satu orang, semua itu bukan hal menakutkan, melainkan berkah yang tak ternilai. Namanya Pak Dargo, penjual sate keliling yang setiap malam mangkal di seberang pagar Lawang Sewu. Gerobaknya sederhana, cat merahnya sudah mengelupas, dan asap bakarannya mengepul setiap kali bara menyala. Di atas papan bertuliskan, sate Pak Dargo, gurih dan empuk, tersusun tusukan sate kambing yang tampak biasa saja. Tapi anehnya, tak peduli malam atau hujan, pembelinya selalu ramai. Bahkan di jam-jam aneh, seperti pukul 2 dini hari, masih ada orang datang membeli. Banyak yang bilang sate Pak Dargo terlalu enak untuk ukuran sate kaki 5. Dagingnya empuk, lemaknya meleleh, dan aromanya punya wangi khas yang tak dimiliki penjual sate lain. Orang-orang percaya ia punya resep rahasia keluarga, tapi ada juga yang berbisik lebih seram, bahwa Pak Dargo tidak menjual daging kambing biasa. Di kalangan tukang becak dan pedagang malam sekitar situ, sudah beredar cerita. Kalau kau beli sate Pak Dargo lewat tengah malam, jangan lihat ke dalam gerobaknya. Kadang dagingnya masih bergerak. Tentu kebanyakan orang menertawakan cerita itu. Siapa juga yang mau percaya gosip aneh tentang tukang sate? Tapi ada satu hal yang sulit dijelaskan. Setiap kali ada orang hilang di sekitar kawasan Lawang Sewu, entah anak jalanan, pengamen, atau gelandangan, besoknya sate Pak Dargo pasti habis ludes lebih cepat dari biasanya. Tak ada yang tahu dari mana ia mendapat dagingnya. Bahkan para pemasok pasar tidak pernah melihatnya membeli kambing. Ia selalu datang ke pasar pagi hanya untuk beli bumbu dan arang, lalu menghilang sampai malam berikutnya. Dan setiap kali orang mencoba menanyakan hal itu, Pak Dargo hanya tersenyum dengan mata redup. Asal dagingnya empuk, nggak usah tanya kambing dari mana. Senyum itu selalu membuat bulu kuduk berdiri. Dulu, sebelum jadi penjual sate, Pak Dargo hanyalah kuli pelabuhan. Hidupnya keras, serabutan, bahkan pernah tidur di bawah jembatan berok. Tapi entah bagaimana, dalam waktu kurang dari 2 tahun, hidupnya berubah drastis. Ia punya rumah kecil di kampung, gerobak baru, dan penghasilan cukup untuk menyekolahkan anaknya. Orang-orang mengira ia mendapat warisan, tapi di antara bisik-bisik malam, terselip cerita lebih kelam, bahwa di dalam Lawang Sewu, Pak Dargo pernah melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan manusia. Cerita itu bermula beberapa tahun silam, saat badai besar mengguyur Semarang. Dargo yang saat itu tengah mencari tempat berteduh, masuk ke halaman Lawang Sewu yang sudah dikosongkan penjaga. Di antara gelap dan petir, ia mendengar suara yang bukan milik manusia, serak, berat, tapi menggoda. Kau lapar, Dargo, kau ingin hidupmu berubah. Sejak malam itu, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia temui di dalam gedung 1000 pintu itu. Tapi sejak saat itulah, sate jualannya tak pernah sepi. Dan setiap malam Jumat Kliwon, bara bakarannya memancarkan cahaya merah kehitaman seperti bara neraka. Beberapa orang pernah melihat hal aneh. Bayangan tangan lain membantu membalik sate di panggangan. Padahal Dargo sedang berdiri jauh dari sana. Kadang terdengar bisikan samar dari dalam gerobak, seperti suara yang memohon-mohon untuk dilepaskan. Dan yang paling menyeramkan, aroma sate Pak Dargo tetap terasa bahkan setelah orang pulang ke rumah. Tak peduli seberapa jauh jaraknya dari Lawang Sewu, bau daging terbakar itu seakan menempel di udara, di pakaian, di kulit. Beberapa pelanggan bahkan mengaku bermimpi aneh setelah makan satenya. Mereka melihat gerbang Lawang Sewu terbuka lebar, dan di dalamnya,
Ribuan mata menyala menatap mereka dengan lapar. Namun tetap saja, tiap malam pembeli berdatangan. Karena di balik ketakutan, rasa sate Pak Dargo terlalu sulit dilupakan. Orang-orang bilang, itu bukan sate biasa, tapi sate yang bisa membuat orang ketagihan. Bukan karena enak, tapi karena jiwanya ikut dimakan sedikit demi sedikit, beberapa tahun silam. Sebelum ia dikenal sebagai penjual sate paling laris di Semarang, hidup Pak Dargo tidak lebih dari sisa harapan yang nyaris padam. Setiap hari ia mendorong gerobak tuanya keliling pelabuhan, menjual sate kambing seadanya. Tapi siapa yang mau beli dari kuli miskin berbau keringat dan arang gosong? Kadang ia hanya dapat uang cukup untuk makan malam, kadang bahkan tidak. Malam itu, badai menggulung kota. Hujan turun deras seperti mengguyur semua kesialan yang menempel di tubuhnya. Ia berteduh di bawah pohon asam di dekat Lawang Sewu, bangunan megah yang sejak lama ditakuti warga. Petir menyambar, menerangi dinding putih yang kotor dan kusam. Dari celah jendela, tampak bayangan bergerak perlahan, padahal tempat itu sudah lama kosong. Dargo memeluk tubuhnya, gemetar bukan karena dingin, tapi karena firasat. Entah mengapa, malam itu ia merasa dipanggil, seolah ada sesuatu di dalam gedung itu yang menunggunya. Awalnya ia berusaha mengabaikan, tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Suara berat seperti orang berbisik di telinga. Masuklah. Dargo, kau lapar. Bukan. Ia menoleh ke kanan, kiri. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin dan suara air hujan. Tapi bisikan itu terus terdengar. Kau lelah hidup miskin. Kau ingin gerobakmu ramai. Aku bis beri itu. Masuklah. Seperti dikendalikan rasa penasaran dan putus asa. Ia melangkah menuju pintu besar yang setengah terbuka. Engselnya berderit panjang, mengeluarkan suara seperti jeritan besi. Aroma lembab, tanah, dan debu tua menyergap hidungnya. Lorong di dalamnya gelap, tapi di ujung sana ada cahaya merah redup, seperti nyala bara yang bernafas. Dargo berjalan perlahan, setiap langkah menimbulkan gema aneh, seolah lantainya berongga. Di dinding-dinding, tergantung foto-foto zaman Belanda, wajah-wajah yang sudah memudar. Namun matanya seolah mengikuti setiap langkahnya. Ketika ia sampai di ruangan besar di tengah, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Sebuah tungku besar menyala sendiri. Api di dalamnya berwarna merah kehitaman, berputar perlahan seperti pusaran darah. Dari balik bara, muncul sosok tinggi hitam legam. Kepalanya seperti kambing, matanya menyala hijau, dan napasnya panas seperti uap neraka. Aku tahu kau lapar, Dargo, katanya. Suaranya bergema dari segala arah. Aku bisa memberimu daging terbaik, rezeki berlimpah, pembeli yang tak pernah berhenti datang. Tapi kau tahu harga dari semua itu? Dargo tertegun, tak bisa bicara. Mulutnya kering. Harga, ia berbisik. Sosok itu tersenyum, atau mungkin menyeringai. Kau hanya perlu satu hal, daging segar setiap purnama, daging manusia yang hatinya masih hangat. Dargo mundur. Wajahnya pucat. Tapi suara itu menelusup masuk ke pikirannya. Menggoda dengan janji yang terlalu manis. Kau ingin anakmu makan kenyang. Bukan. Kau ingin istrimu berhenti menangis setiap malam. Kau ingin orang-orang mengenal namamu. Semua bisa, asal kau memberi makan padaku. Di bawah tekanan badai, kelaparan, dan keputusasaan, Dargo akhirnya mengangguk. Sosok itu tertawa rendah, lalu bara di tungku menyembur tinggi, menyala-nyala hingga seluruh ruangan bergetar. Api itu menyentuh gerobak butut Dargo, dan dalam sekejap, kayunya berubah menjadi merah berkilau, seperti baru dilapisi pernis darah. Mulai malam ini, sate yang kau jual akan dicari manusia dan jin. Tapi ingat, Dargo, setiap tusukan sate adalah janji. Bila kau berhenti memenuhi janji itu, bara ini akan menjemputmu. Lalu sosok itu lenyap, menyisakan hanya asap hitam yang berputar perlahan, dan suara tawa berat yang memudar bersama hujan. Dargo keluar dari Lawang Sewu dengan langkah goyah. Pagi menjelang, tapi matanya masih merah, seolah ia tak tidur semalam. Sejak malam itu, sate jualannya selalu habis. Daging yang ia bawa dari rumah tiba-tiba terasa lebih empuk, lebih harum, seolah dipanggang oleh tangan tak terlihat. Awalnya ia menolak,
Ia tak berani melakukan persembahan. Tapi ketika anaknya jatuh sakit parah dan tak punya uang untuk berobat, bisikan itu datang lagi. Satu saja. Dargo, satu tubuh manusia untuk mengganti satu nyawa yang kau sayangi. Dan malam itu, seorang gelandangan tua ditemukan hilang di dekat Lawang Sewu. Tak ada darah, tak ada jejak, hanya sisa arang hitam yang berbau amis di pinggir trotoar. Sejak malam itu, sate Dargo benar-benar berubah. Dagingnya lembut tak biasa, lemaknya meleleh di lidah. Orang-orang yang mencoba tak pernah cukup satu porsi. Ia pun menjadi kaya. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ketika bara sate menyala, selalu ada bayangan lain di seberang jalan. Sosok tinggi bertanduk, berdiri di depan gerbang Lawang Sewu, menatapnya diam-diam, seolah menghitung waktu sampai tumbalnya berikutnya. Dan dari gerobak sate itu, kadang terdengar suara lirih, seperti bisikan dari dalam daging yang sedang dibakar. Sakit, panas, lepaskan aku, Dargo. Seiring waktu, nama sate Pak Dargo mulai terkenal kemana-mana. Dari pelabuhan, terminal, sampai kalangan pekerja malam di sekitar Tugu Muda. Orang-orang rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi sate yang katanya paling empuk se-Jawa Tengah. Pembeli datang tanpa henti. Ada yang bilang dagingnya seperti bukan kambing biasa. Aromanya lembut, dan rasanya bikin lidah bergetar. Tapi bagi Dargo, tiap tusukan sate yang terjual adalah hutang baru. Karena setiap kali bara panggangannya menyala, ia tahu, sosok itu menatap dari balik bayangan Lawang Sewu, menuntut bagian yang telah dijanjikan. Awalnya Dargo masih mencoba menolak bisikan itu, tapi tiap kali ia membangkang, ada saja kejadian aneh. Tusukan satenya tiba-tiba gosong semua, bara padam sendiri meski arangnya masih panas. Kadang gerobaknya bergerak sendiri di tengah malam. Pernah suatu malam, saat ia pulang ke rumah, ia mendapati seekor kambing berdiri di depan pintu rumahnya. Kambing itu berwarna hitam legam, matanya merah menyala, dan dari moncongnya menetes darah segar. Dargo, suara berat itu keluar dari mulut kambing. Kau lupa memberi makan malam ini. Tubuh Dargo gemetar, ia berusaha menutup telinga, tapi suara itu terus menggema di kepalanya. Malam itu, Dargo akhirnya keluar rumah, berjalan ke arah Lawang Sewu sambil membawa parang. Keesokan paginya, seorang pengamen jalanan ditemukan hilang di sekitar Tugu Muda. Hanya sandal bututnya yang tertinggal di trotoar. Sejak kejadian itu, sate Dargo makin laris. Tapi setiap kali ia memotong daging untuk ditusuk, tangannya bergetar. Ia bisa merasakan tekstur yang tidak seharusnya, kulit terlalu lembut, lemak yang tak berbau kambing. Kadang, saat memotong, ada suara lirih seperti rintihan dari dalam ember tempat daging itu disimpan. Namun anehnya, pembeli justru makin banyak. Malam-malam berikutnya, gerobak Dargo seperti magnet bagi siapapun yang lewat. Bahkan para sopir yang melintas dari luar kota, tanpa sadar, berhenti dan membeli sate di situ. Beberapa dari mereka tak pernah kembali ke mobilnya lagi. Suatu malam Jumat Kliwon, ketika angin berhembus dari arah laut, Dargo menyalakan bara seperti biasa. Tapi malam itu, bara tak berwarna merah, melainkan hitam pekat seperti arang hidup. Asapnya tebal dan berbau anyir. Bara itu menyala pelan, tapi di balik kobaran kecilnya, ia melihat bayangan wajah-wajah yang pernah hilang, menatapnya dari dalam api. Dengan mata kosong, lidah terjulur, dan darah menetes dari mulut mereka. Dargo menutup mata, tapi suara mereka terdengar jelas, giliranmu akan datang. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara arang berdesis di telinganya. Terkadang saat ia membuka mata, di dinding kamar tampak bayangan sosok bertanduk duduk di dekat ranjang, tersenyum dengan wajah berasap. Kau yang minta, Dargo, bisiknya. Aku hanya menepati janji. Hari demi hari, tubuh Dargo semakin kurus. Matanya cekung, kulitnya pucat, tapi gerobaknya makin ramai. Ia mulai kehilangan rasa takut, atau mungkin kehilangan akal sehat. Orang-orang yang beli sate tengah malam sering melihatnya berbicara sendiri, tertawa pelan di depan bara. Kadang ia menyuapkan sepotong sate ke arah udara kosong, lalu berkata lirih, ini jatahmu. Jangan marah.
Beberapa pelanggan mengira itu cuma kebiasaan aneh. Tapi ada yang bersumpah melihat sesuatu lain. Tangan hitam muncul dari dalam asap, mengambil sate itu, lalu lenyap begitu saja. Suatu malam, seorang mahasiswa lewat depan Lawang Sewu setelah nongkrong bersama temannya. Ia lapar dan memutuskan beli sate. Saat ia berdiri menunggu, ia memperhatikan cara Dargo memanggang, cepat, tapi seolah tak pernah salah tusuk. Namun ketika ia melirik ke arah ember daging, mahasiswa itu terdiam. Ia melihat potongan telapak tangan manusia, lengkap dengan kuku dan jari, setengah tertutup bumbu kecap. Mahasiswa itu teriak ketakutan, tapi Dargo langsung menatapnya tajam. Kau nggak lihat apa-apa, matanya merah, pupilnya memanjang seperti mata kambing. Bara di panggangan menyala lebih besar, seperti lidah api menjilat udara. Mahasiswa itu kabur. Tapi sejak malam itu, ia tak pernah kembali ke kosnya. Teman-temannya menemukannya 3 hari kemudian, tubuhnya kering, seperti daging yang hangus dibakar. Namun orang-orang tetap datang ke warung sate itu. Entah kenapa, meski cerita-cerita mengerikan beredar, aroma sate Pak Dargo tetap membuat siapapun tergoda. Seolah ada sesuatu dalam aroma itu yang memanggil, membuat orang kehilangan akal dan ingin mencicipi. Walau hanya sekali. Dan setiap kali bara di panggangan menyala, di jendela Lawang Sewu yang paling atas tampak bayangan sosok besar bertanduk, tersenyum sambil mengawasi Dargo dari kejauhan. Beberapa minggu setelah malam di mana mahasiswa itu hilang, keadaan di sekitar Lawang Sewu berubah aneh. Warga yang lewat mengaku sering mencium aroma sate terbakar di udara, padahal tak ada satupun pedagang di sana. Asap tipis kadang terlihat melayang dari halaman bangunan tua itu, dan anjing-anjing liar selalu melolong setiap kali melewati gerbangnya. Warung sate Pak Dargo tetap buka setiap malam, tapi orang-orang mulai enggan mendekat. Gerobaknya tampak semakin kusam, cat merahnya mengelupas, dan bara di panggangan seakan tak pernah padam. Bahkan di siang hari, orang masih melihat arang di situ masih mengeluarkan asap. Dargo sendiri berubah drastis. Matanya cekung, wajahnya semakin pucat, dan suaranya serak seperti orang yang jarang tidur. Ia jarang pulang, katanya. Ia lebih tenang di depan Lawang Sewu, karena di sana tidak ada manusia yang berisik. Beberapa kali istrinya datang mencari, tapi setiap kali ia memanggil dari seberang jalan, Dargo hanya menatap, lalu menunduk, seolah tak mengenali siapapun lagi. Kadang ia berbicara pelan, pada sesuatu yang tak terlihat, sudah, jangan ganggu aku sudah kasih makan. Namun bisikan-bisikan itu tak pernah benar-benar berhenti. Setiap malam, saat bara menyala, ia mendengar langkah kaki dari dalam Lawang Sewu. Suara itu makin lama makin dekat, seperti derap banyak orang berjalan bersamaan. Kadang terdengar suara rantai beradu, kadang seperti napas berat yang menghembus dari balik pintu besar. Suatu malam Jumat Kliwon terakhir di bulan Suro, angin bertiup kencang. Pohon-pohon di sekitar Tugu Muda bergoyang hebat. Orang-orang yang melintas malam itu melihat Lawang Sewu tampak hidup. Semua jendelanya bergetar, dan dari dalamnya terlihat cahaya merah menyorot keluar seperti bara. Di depan gerbang, Pak Dargo berdiri sendirian, menatap tungku di gerobaknya yang menyala tanpa arang. Tiba-tiba ia berbicara, seolah menjawab seseorang yang tak terlihat. Aku sudah beri yang kau mau. Aku sudah menuruti semuanya. Namun tak ada jawaban selain hembusan angin dingin yang berputar di sekelilingnya. Bara di tungku berdesis, lalu mengeluarkan asap hitam tebal yang membumbung tinggi ke langit. Asap itu berputar membentuk siluet, bayangan besar dengan tanduk panjang. Janji, belum lunas, Dargo. Suara itu berat, bergema seperti keluar dari dalam bumi. Dargo berlari, tapi langkahnya seolah ditarik kembali ke depan gerobak. Bara di dalam tungku menyala makin terang. Dari jendela-jendela Lawang Sewu, muncul cahaya-cahaya kecil, ratusan, mungkin ribuan, seperti mata yang menyala menatapnya. Warga sekitar yang mengintip dari jauh hanya melihat satu hal terakhir. Asap hitam membungkus seluruh gerobak sate, lalu padam seketika. Setelah itu, tidak ada siapapun di sana. Hanya aroma gosong samar dan suara arang yang berderak pelan sebelum benar-benar mati. Keesokan paginya, tempat itu kosong. Gerobak sate hilang. Arang berserakan di tanah.
dan di depan pagar Lawang Sewu, orang menemukan tusukan sate tertancap di tanah, berkarat, dengan bumbu yang sudah mengering seperti darah tua. Sejak hari itu, tidak ada lagi sate Pak Dargo. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, para petugas ronda di sekitar Tugu Muda mengaku melihat asap sate mengepul di depan Lawang Sewu. Kadang terdengar suara bara berdesis, dan samar-samar aroma daging terbakar menyusup ke udara malam. Beberapa yang penasaran mencoba mendekat, tapi tak ada siapa-siapa di sana, hanya bayangan gerobak yang muncul sebentar, dengan sosok hitam berdiri di belakangnya, membakar sesuatu sambil tersenyum. Ketika mereka menatap lebih lama, bayangan itu lenyap, meninggalkan bara yang masih menyala merah di jalan. Orang-orang percaya, arwah Dargo masih menepati janjinya, menjual sate untuk pelanggan yang tidak berasal dari dunia manusia. Dan siapapun yang lewat depan Lawang Sewu saat tengah malam, jika mencium aroma sate yang terlalu harum untuk jadi nyata, lebih baik jangan menoleh ke arah bau itu, karena mungkin saja, di balik asap itu, Pak Dargo sedang menatapmu dari antara bara.